Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Nomor 1. Aluk Todolo dari Sulawesi Selatan. Aluk Todolo adalah kepercayaan kuno yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Aluk Todolo secara bahasa artinya aturan leluhur. Aluk Todolo merupakan kepercayaan dinamisme yang diperkirakan berasal dari pengaruh Indochina sekitar 300-500 tahun sebelum Masehi. Beberapa bentuk pelaksanaan ritual Aluk Todolo dapat kita jumpai pada ritual Rambu Solo atau upacara kematian khas Toraja. Selain itu, ritual mak nenek juga disinyalir merupakan bagian dari kepercayaan Aluk Todolo ini sendiri. Semenjak masuknya agama Kristen ke Toraja, memang tak dapat dipungkiri, eksistensi Aluk Todolo ini semakin menghilang dari waktu ke waktu. Namun meski begitu, bukan berarti masyarakat menghilangkan kepercayaan ini sepenuhnya. Aluk Todolo kini telah bertransformasi menjadi kebudayaan ketimbang menjadi suatu agama kepercayaan. Adapun kepercayaan Aluk Todolo ini dapat juga dikategorikan ke dalam bentuk kepercayaan Hindu yang telah berakulturasi dengan adat orang Toraja. Aluk Todolo sendiri menyembah kepada 3 buah unsur, yaitu Puang Matua, Deata-Deata, dan Tomambali Puang. Yang kedua, Tona Aswalian dari Sulawesi Utara. Sebelum agama Kristen masuk, memang agama Tona Aswalian ini menjadi agama yang dianut oleh orang-orang di Minahasa. Pemimpin Minahasa tempo dulu terdiri dari 2 golongan, yakni Tona As dan Walian. Walian memiliki peran yang mirip-mirip dengan pendeta, yakni untuk mengatur setiap ritual keagamaan. Sedangkan golongan kedua, yaitu Tona As, bisa dianggap sebagai orang-orang yang menentukan di mana rumah-rumah boleh dibangun, sekaligus juga menjadi penjaga keamanan negeri dan utusan peperangan. Mungkin mirip-mirip dengan pemerintah ya. Tak banyak informasi yang saya dapatkan tentang kepercayaan satu ini. Jadi kalau teman-teman punya informasi tambahan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Yang ketiga, Tolotang dari Sulawesi Selatan. Agama atau kepercayaan Tolotang adalah kepercayaan yang berasal dari daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Meski begitu, penganutnya kini lebih banyak tinggal di wilayah Sidrap, Sulawesi Selatan. Tolotang memiliki 5 bentuk kepercayaan, yakni percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa atau Dewata Seowae, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya wahyu dari Tuhan, percaya dengan takdir dan ketetapan Tuhan, serta percaya dengan lontara sebagai kitab suci orang Tolotang. Salah satu ritual khas masyarakat Tolotang adalah ritual untuk berkumpul dan berdoa di makam leluhur mereka, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Agama Tolotang sendiri sudah dikategorikan juga ke dalam agama Hindu, meskipun pada praktiknya orang-orang Tolotang banyak yang menolak menyebut diri mereka sebagai Hindu Tolotang. Pembahasan soal Tolotang ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bisa teman-teman cek video saya yang membahas soal Tolotang ini. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Yang keempat, Islam Tua. Agama Islam Tua adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Agama ini disinyalir sudah ada jauh sebelum masuknya agama Islam itu sendiri. Agama ini diperkirakan berasal dari Filipina dan juga Maluku. Ajaran Islam Tua ini dikembangkan berdasarkan ajaran Islam Sunni. Dilansir dari situs pemerintah Sangihe sendiri mengatakan bahwa Islam Tua ini memang terlihat seperti Islam, tetapi bukan Islam. Seiring berjalannya waktu, agama ini sempat beberapa kali berganti nama dari yang awalnya Masade, Islam Handung, hingga akhirnya menjadi Islam Tua. Pada dasarnya, Islam Tua ini mengajarkan penganutnya untuk menjauhi segala aktivitas yang menjadi sumber dosa. Tempat ibadah Islam Tua ini adalah di masjid. Yap, kalian tak salah dengar, di masjid. Adapun yang membedakan di sini adalah biasanya orang Islam memanggil orang-orang untuk beribadah dengan cara memukul beduk.
sedangkan Islam tua memakai lonceng. Pemimpin dari agama ini diberi gelar imam. Selain itu, Islam tua juga beribadah sholat Jumat. Bedanya, mereka sholat Jumat di jam 9 pagi dan bukan di waktu duhur. Selain itu, agama ini juga melaksanakan puasa sekitar 10 hari sebelum Idul Fitri. Sejauh ini memang terkesan penuh dengan kontroversi. Meski begitu, agama ini tetap eksis, walaupun dengan jumlah pengikut yang semakin sedikit dari waktu ke waktu. Yang kelima, kepercayaan Patuntung dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang Amatoa adalah suku yang menjadi penganut ajaran Patuntung ini. Ajaran ini adalah ajaran yang mana mewajibkan penganutnya untuk menyembah Turi Eri Arakna. Selain suku Kajang di Bulukumba, penganut ajaran ini juga ada di wilayah Bantaeng maupun di lereng gunung Bawah Karaeng dan Lompo Batang. Kepercayaan Patuntung ini adalah kepercayaan yang dianut warga kerajaan Goa sebelum agama Islam masuk. Ketika Raja Goa mengislamkan diri, sebagian kecil warganya menolak untuk masuk Islam dan memilih untuk tetap menjalankan kepercayaan Patuntung ini. Dalam kasus suku Kajang sendiri, kepercayaan Patuntung ini diwujudkan dari cara berpakaian mereka yang serba hitam, kehidupan mereka yang sederhana di tengah hutan, hingga perilaku mereka yang tidak merusak alam. Meskipun pada kenyataannya, mayoritas suku Kajang telah masuk ke dalam Islam, namun pada kehidupan sehari-hari mereka tetap memadukan ajaran Patuntung ini dengan ajaran Islam yang mereka anut. Nomor 1. Wakatobi. Wakatobi adalah nama daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah Wakatobi sejatinya memang dikenal dengan pariwisatanya. Bahkan, saking populernya objek wisata Wakatobi ini, hingga pada tahun 2016, pemerintah menetapkan Wakatobi sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia. Oleh UNESCO sendiri, Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer bumi ke-8 di Indonesia pada tahun 2012 silam. Wakatobi sendiri mendapat beberapa julukan seperti surga nyata bawah laut, kepingan surga dunia, dan masih banyak lagi. Wakatobi memang terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Data dari Taman Nasional Wakatobi memperlihatkan betapa Wakatobi layak dijadikan sebagai destinasi pariwisata prioritas. Dari 820 jenis karang yang ada di dunia, 750 jenis karang alias 90% diantaranya ada di Wakatobi. Dengan demikian, 90% jenis karang di dunia terdapat di Wakatobi. Berbicara mengenai terumbu karang, maka tentu tak lepas dari yang namanya diving. Di Wakatobi juga terdapat puluhan tempat menyelam kelas dunia yang tentunya siap memanjakan mata para pengunjungnya. Wakatobi juga menjadi pusat atau tempat dari perkampungan suku Bajo, yang sebagaimana kita ketahui dikenal luas sebagai suku yang menghabiskan hampir 100% kesehariannya di atas laut. Mereka tinggal di atas laut, bekerja sebagai nelayan, dan mereka juga dikenal luar biasa dalam urusan berenang maupun menyelam. Jadi sampai di sini kita bisa paham betapa Wakatobi ini punya keindahan alam yang luar biasa. Potensi wisatanya tentu tidak main-main. Nah, sebagai informasi tambahan, Wakatobi ini sebenarnya adalah nama daerah yang terdiri dari 4 buah pulau. Ada Pulau Binongko yang terkenal dengan julukan Pulau Karang, Pulau Tomia yang terkenal dengan pariwisata pantai dan divingnya, Pulau Kaledupa yang juga terkenal sebagai tempat menyelam, dan terakhir Pulau Wangi-Wangi atau Pulau Wanci yang menjadi gerbang utama menuju Taman Nasional Wakatobi. Pusat administrasi di Wakatobi sendiri juga ada di pulau ini. Jadi, kalau nama dari 4 pulau tersebut digabung, maka akan menghasilkan singkatan Wakatobi, yang artinya Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dengan adanya objek wisata Wakatobi ini, maka tentu bisa membuat daerah ini jadi terkenal di mancanegara. Sebenarnya sudah terkenal sih, dan kalau saja infrastruktur dan sarana transportasinya dibuat megah, maka bisa jadi Wakatobi akan setara dengan Bali di masa mendatang. Yang kedua, Taman Nasional Bunaken.
Taman Nasional Bunaken berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang yang kemudian menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Taman Nasional Bunaken ini memang dikenal dengan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Terumbu karang ini menjadi tempat berkembang biak, berlindung, serta mencari makan bagi para ikan, kerang, udang, dan biota lainnya. Fungsi lainnya yaitu untuk melindungi pantai dari abrasi dan gempuran ombak, mengurangi pengikisan pulau-pulau dan garis pantai dari ombak yang sangat kuat. Jenis terumbu karang utama di Taman Nasional Bunaken ini adalah terumbu karang tepi dan terumbu karang penghalang. Terumbu karang tepi sendiri adalah terumbu karang yang berkembang berdekatan dengan garis pantai, yang mencapai kedalaman sekitar 40 meter. Sedangkan terumbu karang penghalang terpisah dari garis pantai oleh kolam laguna, terletak jauh dari pantai dan dipisahkan dari pantai sekitar 40-70 meter. Adapun untuk ikan-ikannya, Taman Laut seluas 8 km persegi ini menawarkan 150 jenis ikan dan juga terumbu karang. Untuk urusan menyelam sendiri, sebenarnya wilayah menyelam di Bunaken ini lumayan terbatas, tapi setidaknya ada 20 spot yang bisa ditempati menyelam di Taman Laut ini. Yang ketiga, Pulau Selayar. Pulau Selayar adalah pulau yang terletak di sebelah ujung Pulau Sulawesi. Pulau ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Selayar juga menawarkan keindahan lautnya. Salah satu yang terkenal di Selayar adalah Taman Nasional Laut Taka Bonerate, yang telah tercatat sebagai cagar biosfer dunia. Sudah diakui juga oleh UNESCO sebagai kawasan atol terbesar dan terindah ketiga di dunia. Pulau Selayar sendiri menawarkan banyak objek wisata bertema laut, mulai dari pantai, Taman Nasional Taka Bonerate yang saya bilang tadi, Kampung Penyu, hingga beberapa pulau-pulau kecil di sekitarannya yang juga bisa kita kunjungi. Pulau Selayar ini sebenarnya lumayan strategis juga letaknya, karena berada di antara Pulau Bali, Labuan Bajo, dan juga Lombok. Jadi kalau mau liburan bisa sekalian satu jalur ke semua pulau-pulau tadi. Yang keempat, Bulukumba. Kita meloncat dari Selayar ke wilayah tetangganya, ada di Kabupaten Bulukumba, yang juga masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba tak ayalnya dengan wisata-wisata sebelumnya, juga dikenal dengan keindahan laut dan pantainya. Ada banyak pantai di Bulukumba, seperti Pantai Bira yang terkenal akan pasir putihnya. Bisa dibilang, Bulukumba ini di masa depan nanti akan menjadi pesaing serius dari Pantai Kuta yang ada di Bali, karena memang nama Pantai Bira belakangan ini semakin naik daun. Selain wisata pantai, kita juga bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan kapal pinisi, kapal legendaris asal Sulawesi Selatan yang memang diproduksi di wilayah Bulukumba ini. Kapal berlayar 7 ini bisa kita jumpai pembuatannya di Desa Tanah Beru. Kapal pinisi ini punya banyak sekali legenda dan sejarah yang melatar belakanginya. Jadi, sembari menyaksikan proses pembuatannya, kita juga bisa mempelajari sejarahnya. Di satu sisi, ada juga perkampungan suku Kajang Amatoa, suku yang mengisolasi dirinya ke dalam hutan dan hidup sederhana menyatu dengan alam. Suku yang terkenal dengan pakaian serba hitamnya ini juga menjadi salah satu daya tarik yang bisa kita kunjungi apabila kita berkunjung ke Bulukumba. Dan yang kelima, Tanah Toraja. Di bagian terakhir kita melangkah ke Tanah Toraja. Kalau orang bule sering bilang the land of the dead, karena memang mereka banyak mengenal Toraja dari segi budayanya, utamanya ritual kematiannya. Kalau soal budaya, memang Toraja sudah bisa dianggap ikon di Sulawesi Selatan. Tradisi rambu solonya sangat sakral, unik, sekaligus ada nuansa mistisnya, dan ini berhasil menarik perhatian semua orang dari berbagai kalangan. Rumah tongkonan yang khas, hingga ritual adatnya yang unik sudah banyak sekali kita bahas di channel ini. Kali ini, yang mau saya bahas dari Toraja adalah keindahan alamnya. Yap, inilah yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Toraja dianggap sebagai salah satu surga kecil yang ada di Indonesia. Mulai dari wisata patung Yesus, sampai yang paling underrated yaitu Lembah Olon yang menyajikan keindahan pegunungan yang sangat memanjakan mata.
Objek wisata ini terbilang underrated karena memang belum banyak yang tahu. Dan sepertinya memang juga masih dalam tahap persiapan untuk dijadikan sebagai objek wisata. Dikarenakan jalur yang ditempuh untuk ke sana itu lumayan menantang. Lembah Olon ini banyak mendapat julukan surga yang tersembunyi. Karena memang sekali lagi, belum banyak yang tahu dan tempatnya terpencil. Yang pertama, Kerajaan Goa. Kita mulai perjalanan ini di Sulawesi Selatan dengan Kerajaan Goa, yang mungkin merupakan kerajaan terkuat di seluruh Sulawesi pada puncak kejayaannya. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-13. Goa menjadi kerajaan maritim yang dominan pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Raja ke-9, Karaeng Tunipalaga Ulaweng. Di bawah kepemimpinan Tunipalaga, Goa mengalami perkembangan besar-besaran, terutama di sektor militer dan perdagangan. Namun, kerajaan ini mencapai puncak kekuatannya di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tidak hanya seorang pemimpin militer yang brilian, tetapi juga seorang diplomat yang ulung. Goa saat itu mengendalikan perdagangan di wilayah Nusantara bagian timur, termasuk jalur perdagangan rempah-rempah, yang menjadikan kerajaan ini sangat kaya dan berpengaruh. Kekuatan militer Goa sangat ditakuti, terutama armada lautnya, yang mampu menandingi kekuatan maritim lainnya di kawasan Asia Tenggara. Namun, kerajaan Goa menghadapi tantangan besar ketika harus melawan Belanda dalam Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini menjadi salah satu pertempuran terbesar yang pernah terjadi di Nusantara kala itu. Meskipun pada akhirnya Goa harus kalah dan harus menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan perjuangan Sultan Hasanuddin. Namun, meski begitu, kerajaan Goa tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kekalahan itu, kekuasaan Goa pun mulai menurun, tetapi warisan kekuatan dan semangatnya terus hidup dalam sejarah Sulawesi. Yang kedua, Kerajaan Bone. Selanjutnya, kita masih berada di Sulawesi Selatan, tetapi kali ini kita akan menuju ke Kerajaan Bone, salah satu kerajaan terbesar yang menjadi rival abadi Kerajaan Goa. Bone didirikan oleh suku Bugis, salah satu suku paling dominan di Sulawesi, pada abad ke-17. Bone mencapai puncak kejayaannya ketika berada di bawah pemerintahan Raja Bone ke-15, Latendritata Arung-Palaka. Bone terkenal dengan kekuatan militer daratnya yang tangguh. Mereka tak memiliki armada laut sebesar Goa, tetapi pasukan darat Bone adalah salah satu yang terkuat di Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Bone memainkan peran penting dalam geopolitik Sulawesi Selatan dan sering terlibat dalam persaingan dengan Goa untuk menguasai wilayah dan perdagangan. Namun, peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah Bone terjadi ketika Arung-Palaka bergabung dengan POC untuk melawan Goa. Konflik ini memuncak dalam Perang Besar Makassar yang kita singgung di awal tadi, di mana Arung-Palaka dan pasukan Bonenya berperan besar dalam mengalahkan Sultan Hasanuddin dan Kerajaan Goa. Setelah kemenangan tersebut, Bone menjadi kekuatan dominan di Sulawesi Selatan untuk beberapa dekade berikutnya. Meskipun aliansi dengan POC ini menuai kontroversi, namun kemenangan ini mengukuhkan posisi Bone sebagai kerajaan terkuat. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, Bone menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Bugis. Dan hingga saat ini, masyarakat Bugis masih menjunjung tinggi tradisi dan kebudayaan di Bone. Yang ketiga, Kerajaan Buton. Sekarang kita menuju ke Tenggara Sulawesi, tempat Kerajaan Buton berdiri sebagai salah satu kerajaan maritim yang paling kuat di wilayah itu. Kerajaan ini awalnya adalah sebuah kesultanan yang bermula sebagai kerajaan Hindu-Buddha, sebelum akhirnya menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Yang menarik dari Kerajaan Buton adalah sistem pemerintahan mereka yang sangat maju pada masanya. Mereka memiliki struktur pemerintahan yang didasarkan pada sarana wolio, sebuah hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Buton. Sistem ini sangat terorganisir dan memungkinkan kerajaan untuk tetap stabil dan bertahan selama berabad-abad. Kerajaan Buton dikenal karena kekuatan maritimnya.
Berkat lokasinya yang strategis di sekitar Laut Banda dan Laut Flores, Buton menjadi penguasa rute perdagangan yang sangat penting. Mereka memperdagangkan rempah-rempah, hasil laut, dan barang-barang lainnya, menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, serta dengan pedagang dari luar, seperti Tiongkok dan Arab. Meskipun sering berhadapan dengan Belanda, Buton berhasil mempertahankan otonomi mereka melalui aliansi strategis. Kemampuan diplomasi mereka sangat diakui, dan kekuasaan Buton tetap dihormati, bahkan setelah banyak kerajaan di Nusantara yang jatuh di bawah kendali kolonial Belanda. Jadi Buton ini adalah salah satu kerajaan yang juga beraliansi dengan VOC kala itu. Keduanya sepakat untuk menjalin hubungan dagang, itulah mengapa kerajaan Buton ini jarang berseteru dengan VOC. Namun bukan berarti tidak pernah berseteru, karena dalam sejarah panjangnya ini mereka tetap berseteru juga ujung-ujungnya. Yang keempat, Kerajaan Bolang Mongondo. Dari Tenggara kita beralih ke Sulawesi Utara, tempat di mana Kerajaan Bolang Mongondo berdiri sebagai kekuatan yang dominan. Didirikan sekitar abad ke-13, kerajaan ini awalnya berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bolang Mongondo. Bolang Mongondo mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga abad ke-19, ketika kerajaan ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Bolang Mongondo memiliki sistem pemerintahan yang unik, dengan seorang raja yang disebut Bogani, yang memimpin dengan bantuan para bangsawan dan pemimpin adat. Salah satu faktor yang membuat kerajaan ini kuat adalah kemampuan militernya dalam mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar, termasuk dari Belanda yang mencoba memperluas pengaruh mereka di Sulawesi Utara. Bolang Mongondo juga memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar, terutama melalui perdagangan hasil bumi seperti rempah-rempah, perikanan, dan hasil tambang. Kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan wilayah sekitarnya seperti Maluku, Gorontalo, serta dari pedagang-pedagang Eropa dan Arab. Selain kekuatan militer dan ekonomi, Bolang Mongondo juga memiliki pengaruh budaya yang kuat di Sulawesi Utara. Bahasa Mongondo dan tradisi adat dari kerajaan ini masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat setempat, menandakan bahwa warisan kerajaan ini terus hidup bahkan sampai saat ini. Yang kelima, Kerajaan Kaili. Yang terakhir kita beralih ke Sulawesi Tengah, di mana Kerajaan Kaili berdiri sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah ini. Meski tidak sebesar atau sekuat kerajaan maritim seperti Goa atau Buton, namun Kaili memiliki kekuatan politik dan sosial yang signifikan di wilayah Sulawesi Tengah, terutama di sekitar kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kerajaan Kaili menguasai daerah pegunungan dan pesisir yang strategis. Selain itu, kekuatan mereka terletak pada sistem adat yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Ada Kaili. Hukum adat ini menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat Kaili dan digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk sistem pemerintahan dan hubungan sosial. Walaupun Kaili tidak terlibat dalam perdagangan maritim besar, namun mereka memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan politik lokal. Kerajaan ini juga berperan dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Kaili. Kaili juga dikenal dengan tradisi upacara adatnya yang masih bertahan hingga kini, seperti Punja dan Nosarara Nosabatutu, yang menandakan betapa kuatnya warisan budaya yang mereka tinggalkan. Meski tak memiliki kekuatan militer yang besar, namun pengaruh budaya dan adat dari kerajaan Kaili tetap signifikan di Sulawesi Tengah. Dan itulah tadi 5 kerajaan terkuat yang pernah ada di Pulau Sulawesi. Masing-masing kerajaan ini memiliki cerita kejayaan yang unik, dan mereka semua memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Dari Goa yang tangguh melawan Belanda, Bone yang menguasai daratan Sulawesi Selatan, hingga Buton yang menjadi penguasa maritim, Bolang Mongondo yang mengendalikan utara Sulawesi, dan Kaili dengan kekuatan adatnya. Semuanya menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah di Sulawesi ini. Yang pertama, Benteng Port Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng Rotterdam
adalah salah satu bangunan bersejarah di Makassar. Selain itu, benteng ini juga berfungsi sebagai museum. Namun, di balik itu semua, tersimpan banyak cerita mistis pada bangunan ini. Dilansir dari IDN Times, menuliskan bahwa beberapa pengunjung mengatakan bahwa mereka sempat melihat sosok yang berpakaian seperti tentara dengan dada yang berlumuran darah. Penampakan ini biasanya muncul di malam hari. Selain itu, terdapat pula kisah hantu Sumiati yang menjadi urban legend populer di Makassar. Sosok Sumiati diceritakan adalah wanita yang tewas mengakhiri hidupnya karena stres dan tak bisa menanggung malu karena telah dilecehkan oleh beberapa orang pria. Konon, Sumiati ini mengakhiri hidupnya di dekat benteng Port Rotterdam ini. Semenjak saat itu, muncul pula lah aturan yang melarang pria berpakaian serba merah di sekitar tempat tersebut. Karena kabarnya salah satu orang yang melecehkan Sumiati juga berpakaian warna merah. Yang kedua, Kota Wentira yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota Wentira nyatanya bukanlah sebuah kota biasa yang bisa kita jumpai dengan gampang. Pasalnya, Wentira merupakan kota gaib yang berada di dalam hutan pegunungan antara Kota Palu dengan Kabupaten Motong, Sulawesi Tengah. Sama halnya dengan Kota Saranjana, Kota Wentira ini juga dianggap sebagai kota berteknologi maju dengan peradaban modern yang ciri khasnya bangunannya berlapis emas. Beberapa orang mengakui kalau mereka pernah secara tidak sengaja masuk ke kawasan Wentira ini, dan semua yang mereka lihat adalah perkotaan dengan bangunan berlapis emas. Semenjak saat itu, setiap kendaraan yang melintas di dekat wilayah Wentira ini biasanya akan membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar mereka tidak dibuat kesasar hingga masuk ke wilayah Wentira. Tentu, kita tak bisa mempercayai 100% cerita-cerita ini. Namun, terdapat dipungkiri, kawasan hutan tempat di mana Wentira ini berada menjadi salah satu tempat paling angker yang ada di Sulawesi dan juga Indonesia. Benarkah Wentira adalah istana para jin? Siapa yang tahu akan hal itu? Yang ketiga, Rumah Karundrung di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi orang Makassar, mungkin tidak asing dengan Rumah Karundrung ini. Yap, di Mall Panakukang memang ada wahana rumah hantu bernama Rumah Karundrung. Tapi yang mau kita bahas di sini bukanlah rumah hantu buatan itu, melainkan Rumah Karundrung sesungguhnya. Rumah Karundrung menjadi saksi bisu dari tewasnya satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Peristiwa ini terjadi di tahun 1995 silam. Seluruh keluarga yang terbanting tersebut dilemparkan masuk ke dalam sumur belakang rumah. Dan semenjak saat itu, Rumah Karundrung menjadi tempat yang seolah terasingkan dari peradaban maju kota Makassar. Rumah itu dibiarkan kosong, dan mulailah muncul berbagai cerita-cerita mistis di rumah tersebut. Mulai dari sosok kuntilanak yang duduk di pinggir sumur, sosok anak kecil yang kerap kali bermain-main di dekat sumur, hingga bau-bau khas melati di sekitar rumah tersebut. Well, sebenarnya saya kurang tertarik membahas hal-hal mistis dari rumah ini, karena ada satu hal yang lebih menyeramkan, yaitu tindakan manusia yang dengan tega membantai keluarga penghuni rumah tersebut. Kapan-kapan akan kita bahas lebih lanjut kisah dari Rumah Karundrung ini. Untuk saat ini, mari kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Patung menari di Manado, Sulawesi Utara. Di kota Manado, tepatnya di halaman bekas kantor Unit Pelaksana Tugas Daerah alias UPTD, Taman Budaya Sulawesi Utara, terdapat 2 buah patung pria dan wanita. Patung pria diberi nama Tole, dan patung wanitanya diberi nama Keke. Sekilas, kedua patung itu nampak sedang memperagakan tarian maingket, yang merupakan tarian khas Minahasa. Sekilas memang tampak normal, dan tidak ada yang salah. Namun, cerita mulai berkembang kala banyak warga yang menyaksikan kalau 2 patung itu pernah nampak bergerak layaknya manusia pada umumnya. Banyak warga yang mengaku pernah menyaksikan hal tersebut. Salah satunya mengaku kala itu dia sedang duduk-duduk di malam hari sambil menghadap ke arah patung tersebut. Dia kemudian iseng-iseng mengeluarkan HP-nya untuk merekam suasana malam. Ia kayak bikin instastory begitu. Saat kameranya diarahkan ke patung tersebut, nampak salah satu patungnya
tidak mempunyai kepala. Seorang lain bernama Narsisus mengaku sudah melihat patung-patung itu bergerak sebanyak 2 kali. Ternyata daerah tersebut memang dikenal angker. Kabarnya ada-ada saja orang yang hilang di daerah tersebut. Patung-patung tersebut juga nampak tidak terawat, jadi sepertinya memang wajar kalau kawasan tersebut jadi taman bermain para hantu. Yang kelima, Jembatan Bolong di Mamuju, Sulawesi Barat. Jembatan ini punya cerita mistis yang kuat, karena kabarnya jembatan ini kerap kali meminta tumbal dari pengendara yang melintas. Saat ini ada 2 jembatan yang bernama Jembatan Bolong di Kabupaten Mamuju. Satu jembatan sudah tak lagi digunakan karena sudah ada jembatan yang baru yang menggantikannya. Nah, jembatan yang tidak lagi digunakan inilah yang kemudian memunculkan cerita-cerita mistis. Dulunya di jembatan tersebut memang sering terjadi kecelakaan, dan kecelakaannya memang amat sangat parah. Banyak orang yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Mobil dan motor pun kadang sering mogok saat melintas di jembatan tersebut. Di malam hari, warga biasa mendengar suara-suara aneh, dan tak jarang pula yang melihat sosok perempuan duduk di salah satu sudut jembatan tersebut. Para warga percaya bahwa hantu di sekitaran jembatan itu kerap kali meminta tumbal, dan tumbalnya adalah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut. Adapun kendaraan mogok juga ulah iseng para hantu di sekitar jembatan tersebut. Yang pertama, Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng Rotterdam adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dikenal sebagai salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang paling terkenal dan masih terawat dengan baik di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Benteng Rotterdam, benteng ini awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa Tallo pada tahun 1545 di bawah pemerintahan Sultan Goa ke-9 I Mangerangi Daeng Manrabia dan dinamakan Benteng Ujung Pandang. Benteng ini dibangun untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Goa dari serangan bangsa asing, terutama Portugis dan Belanda. Namun, pada tahun 1667, setelah perjanjian Bungaya yang mengakhiri perang antara Kerajaan Goa dan Belanda, benteng ini diserahkan kepada Belanda. Mereka kemudian melakukan renovasi dan mengubah namanya menjadi Port Rotterdam sebagai bentuk penghormatan kepada kota Rotterdam di Belanda. Benteng ini juga digunakan oleh Jepang selama pendudukannya di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini dipakai untuk berbagai macam keperluan, termasuk sebagai pusat kegiatan militer. Benteng Rotterdam memiliki arsitektur khas Eropa abad ke-17 dengan gaya arsitektur Belanda klasik. Benteng ini berbentuk seperti seekor penyu yang melambangkan kekuatan kerajaan Goa di laut dan di darat. Bentuknya ini menyesuaikan filosofi Makassar sebagai bangsa pelaut yang kuat. Awalnya, benteng ini digunakan oleh kerajaan Goa sebagai benteng pertahanan. Namun, setelah dikuasai oleh Belanda, benteng ini menjadi pusat kekuatan militer mereka di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya. Salah satu peristiwa bersejarah paling penting yang terkait dengan Benteng Rotterdam adalah ketika Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa, diasingkan dan dipenjarakan di benteng ini oleh Belanda pada tahun 1833, sampai kemudian dia wafat pada tahun 1855. Selain berfungsi sebagai benteng pertahanan, Benteng Rotterdam juga menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan saat ini, Benteng Rotterdam menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer di Makassar. Beberapa bangunan dalam benteng ini dijadikan museum, termasuk Museum Lagaligo, yang memamerkan koleksi artefak sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, seperti peninggalan kerajaan Goa Tallo, serta berbagai koleksi etnografi dan arkeologi dari suku-suku di Sulawesi Selatan. Benteng ini juga sering digunakan untuk acara budaya dan seni lokal, seperti pameran seni, pertunjukan musik, dan festival budaya. Banyak wisatawan yang mengunjungi Benteng Rotterdam untuk belajar tentang sejarah Makassar, kerajaan Goa, serta periode kolonial di Indonesia. Yang kedua, Benteng Liatogo di Wakatobi. Benteng Liatogo adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Benteng ini memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya masyarakat setempat, terutama dalam konteks Kesultanan Buton yang pada masa lalu menguasai wilayah Wakatobi. Benteng Lia Togo merupakan bagian dari sistem pertahanan Kesultanan Buton, sebuah kesultanan Islam yang berkuasa di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Dibangun pada masa keemasan kesultanan tersebut, benteng ini bertujuan untuk melindungi wilayah strategis dari serangan musuh, terutama bajak laut dan kekuatan asing yang sering menyerang kawasan perairan di sekitar Wakatobi. Benteng Lia Togo dibangun di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki pemandangan strategis yang menghadap ke laut. Benteng ini dibuat dari batu karang yang direkatkan dengan campuran kapur, yang merupakan teknik konstruksi tradisional pada masa itu. Benteng ini berbentuk segi empat dan tidak beraturan, menyesuaikan dengan tipografi bukit tempatnya berdiri. Benteng ini juga dikelilingi oleh dinding-dinding tebal dengan berbagai bastion atau pos pengawas di sudut-sudutnya, memungkinkan para prajurit untuk memantau wilayah sekitarnya. Salah satu ciri khas benteng Lia Togo adalah pintu gerbangnya yang megah, yang disebut juga dengan nama Lawa. Pintu gerbang ini dihiasi dengan ukiran tradisional dan memiliki makna simbolis bagi masyarakat Lia. Terdapat beberapa lawa di benteng ini yang masing-masing difungsikan untuk keperluan yang berbeda. Benteng Lia Togo juga merupakan tempat pelaksanaan berbagai ritual adat dan kegiatan budaya masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa bagian benteng ini juga dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan benteng Lia Togo masih menjadi lokasi penting untuk berbagai ritual adat dan acara kebudayaan masyarakat Lia. Yang ketiga, Lembah Bada dan Patung Palindo di Poso, Sulawesi Tengah. Lembah Bada sendiri sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Lembah Bada adalah sebuah tempat yang terletak di dalam Taman Nasional Lorelindo, Sulawesi Tengah, dan dikenal karena keindahan alamnya, serta peninggalan arkeologi berupa megalit-megalit kuno yang unik. Salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada adalah Patung Palindo, sebuah patung besar yang menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut. Lembah Bada terkenal karena terdapat banyak situs megalitik yang berusia ribuan tahun. Megalit-megalit ini tersebar di seluruh lembah dan diyakini terkait dengan kebudayaan prasejarah yang pernah berkembang di wilayah ini. Para ahli memperkirakan bahwa batu-batu besar ini dibuat antara 1000 hingga 2000 tahun yang lalu. Meskipun asal-usul dan fungsinya masih belum jelas sepenuhnya, namun ada beberapa teori mengenai fungsi megalit ini, mulai dari sebagai monumen penghormatan bagi nenek moyang, tempat ritual, hingga penanda wilayah. Sebagai warisan megalitik, Lembah Bada juga dihuni oleh masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Masyarakat di lembah ini sebagian besar masih hidup dengan cara tradisional, mengandalkan pertanian, dan memegang teguh nilai-nilai adat. Patung Palindo adalah salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada. Tinggi patung ini sekitar 4 meter, dengan bentuk kepala yang besar, mata bulat, hidung menonjol, dan mulut yang nampak tersenyum. Patung ini digambarkan dalam kondisi duduk atau berbaring dengan tangan yang diletakkan di perut. Kata Palindo berarti sang penghibur dalam bahasa setempat. Nama ini diberikan karena ekspresi wajah patung yang nampak tersenyum, seolah-olah sedang menghibur. Namun, fungsi asli patung ini masih menjadi misteri. Beberapa teori menyatakan bahwa patung tersebut mungkin merupakan representasi dari tokoh spiritual atau leluhur yang dihormati oleh masyarakat pada masa itu. Yang keempat, Istana Langkanae di Palopo, Sulawesi Selatan. Istana Kedatuan Luwu yang juga dikenal dengan nama Istana Langkanae adalah pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Istana ini terletak di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Luwu sendiri adalah salah satu kerajaan besar dan juga merupakan yang tertua yang didirikan di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-13. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, Kedatuan Luwu menguasai wilayah yang luas, mencakup sebagian besar kawasan Luwu Raya, termasuk wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo saat ini. Istana ini dikenal dengan nama Langkanae, yang dalam bahasa Bugis berarti rumah besar.
Istana ini merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan para Datuk Luwu. Selain sebagai tempat tinggal raja, istana ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat pelaksanaan adat atau berbagai macam ritual upacara keagamaan pada waktu itu. Saat ini, Istana Kedatuan Luwu berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah kerajaan Luwu dan juga berbagai macam budaya-budaya Bugis. Di dalam museum tersebut, kita bisa melihat berbagai macam artefak sejarah, termasuk benda-benda pusaka kerajaan, senjata tradisional, pakaian adat, dan berbagai macam dokumentasi terkait sejarah Luwu dan para Datuk Luwu yang pernah memerintah. Dan sayangnya, Istana Langkanae yang ada saat ini bukanlah istana yang asli. Itu hanya replika, karena yang asli sudah lama dibakar oleh penjajah. Meski demikian, bangunan replika ini tetap dibangun sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi, unsur historisnya masih bisa kita rasakan saat berkunjung ke istana ini. Yang kelima, makam Tuanku Imam Bonjol di Minahasa, Sulawesi Utara. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam Perang Padri melawan kolonial Belanda. Makam ini terletak di Lotak, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah ditangkap oleh penjajah, Imam Bonjol memang diasingkan oleh Belanda ke beberapa tempat di Indonesia. Awalnya, ia dibawa ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya diasingkan di Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1839. Tuanku Imam Bonjol menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan di Minahasa, hingga kemudian wafat pada tanggal 6 November 1864. Meskipun diasingkan, ia tetap dihormati oleh penduduk setempat, karena kebijaksanaan dan karakternya yang berintegritas sebagai ulama dan juga pejuang. Makam Tuanku Imam Bonjol sendiri adalah simbol penting dari perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap Belanda selama Perang Padri. Meski jauh dari tanah kelahirannya di Sumatera Barat, pengasingannya di Minahasa dan tempat peristirahatan terakhirnya di Sulawesi Utara menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Dan makam ini tetap menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau, Tuanku Imam Bonjol, sebagai seorang pahlawan nasional. Dan teman-teman, itulah tadi 5 tempat bersejarah yang ada di Pulau Sulawesi. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.